Gimana tuh sempro-nya? Ada komen nggak? Siapa yang kira-kira seperti itu nanti kalau bapak-bapak dan ibu-ibu mau sempro kurang lebihnya ya seperti itu tadi. Ya, Prof. Luar biasa, Alhamdulillah, Prof. Berjalan baik saya lihat. Iya, kalau kalau saya sih sebagai promotor tuh nggak pernah nanya, malah mendukung gitu apapun yang ini disarankan gitu. Yang bertanya biasanya sih penguji. Benar. Eh, dalam hal seperti yang disampaikan tadi, Prof, jika Iya. yang bersangkutan eh, tidak mencapai dari waktu perbaikan, berarti mengulang lagi, Prof, ya? Untuk Bukan, jangan lebih dari dua bulan itu harus diperbaiki, direvisi. oh, Jadi kalau sampai 2 bulan belum direvisi gitu, akan ngulang lagi ujian seminar proposal lagi gitu. oh iya, Jadi jangan lama-lama. Biasanya kan mahasiswa tuh suka terlena ya karena nggak ada kuliah, jadi besok aja, besok aja, besok sampai 2 bulan lupa gitu. Akhirnya iya, ya ujian lagi gitu. iya, Apalagi apalagi kalau sampai itu berbulan-bulan itu nanti bisa ganti judul gitu. Karena kan benar. nanti datanya sudah expired ya atau Iya, sudah tidak berlaku lagi gitu. iya. Terima kasih, Prof, atas undangannya tadi, Prof. Ya, supaya nanti sempro ya usahakanlah 3 semester sudah buat proposal bisa maju. Amin, Prof. Amin. Mohon doanya, Prof. Iya, dari Udin. Ya, kita lanjut ya. Seperti minggu-minggu lalu yang pernah saya sudah katakan bahwa statistik ini hubungannya dengan nanti disertasi di alat analisisnya menghitung apa data kuantitatif. Jadi menghitung dengan mempergunakan statistik. Walaupun nanti apa itu softwarenya memakai komputer, memakai Amos atau Lisrel, tapi saya tetap aja mengajarkan di sini uh, memakai manual, ya. Kalau kalau memakai software kan gampang ya, tinggal klik-klik. Nanti mungkin 2 minggu lagi kita tatap muka untuk apa namanya aplikasi penerapan soal-soal itu di software SPSS dan software PLS gitu. Jadi kalau misalkan di sini memang agak sulit, nah ya coba silakan dibuka itu tadi. Nah ini SPSS dan Smart PLS. Nah setelah itu kita UTS. Nah setelah UTS baru diganti dengan ibu yang satunya akan menjelaskan Amos dan Lisrel. Ya. Jadi di sini ada beberapa alat analisis software yang dipakai dalam penulisan skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, untuk skripsi memang cukup SPSS dan Smart PLS gitu ya. Karena memang levelnya kan beda dengan S3 ya. Tesis itu juga masih bisa pakai SPSS, tapi lebih banyak tesis mempergunakan Smart PLS dan ada juga yang pakai AMOS. Tapi kalau untuk S3 diharapkan karena datanya apa sampelnya yang akan dicari itu banyak, jadi diharapkan memang pakai AMOS atau Lisrel gitu ya. Sedangkan alat analisisnya itu di sini ada regresi, regresi sederhana, regresi ganda, multiple regresi. Nah, ini juga untuk skripsi ya untuk S1. Analisis jalur harusnya sih untuk S2, tapi S1 juga sudah mulai pakai analisis jalur. Kemudian SEM, Structure Equation Model, itu memang uh, lebih mengarah ke untuk S3. Gitu ya. Nah, itu tadi software-nya. Ya, lanjut. Nah, sini pengertiannya saja mengenai alat
apa alat analisa regresi, metode statistik dengan menghubungkan. Jadi regresi itu apa? Regres ya, namanya aja regres, garis lurus. Jadi garis lurus dari dua variabel, itu yang sederhana, variabel terikat dan variabel bebas, itu regresi sederhana. Nanti ada lagi regresi yang apa, yang lebih kompleks, multiple regresi. Itu nanti ada kalau dilihat dari fungsinya kan, yang sederhana itu I sama dengan A plus BX gitu ya, notasi I itu variabel terikat, X-nya itu variabel bebas. Sehingga kalau regresi sederhana itu notasinya I sama dengan A plus BX gitu ya. Sementara kalau yang ganda bisa I sama dengan A plus B1X1 plus atau minus B2X2 gitu ganda. Dan multiple itu X-nya bisa lebih dari 2. Nah, itu. Kemudian ada lagi regresi itu linear ya. Kemudian ada lagi yang non linear. Nah, yang non linear itu bisa berbentuk parabola, parabola yang melengkung ke apa, cembung ke atas atau melengkung ke atas, ada juga yang melengkung ke bawah parabola. Itu nanti fungsinya berbentuk kuadrat ya. Kemudian ada lagi yang fungsi pecah, fungsi yang ada penyebut pembilang itu. Ada lagi fungsi yang pangkat tinggi gitu, yang misalkan I sama dengan A plus BX pangkat 3 seperti itu. Nah, itu nanti fungsi, grafiknya itu akan berbentuk asimptot gitu ya. Jadi nanti melengkung, mendekati sumbu datar ataupun sumbu vertikal gitu, tapi tidak pernah sampai memotong. Nah, tapi itu memang jarang ya yang regresi non linier. Untuk disertasi itu lebih banyak ke regresi linier. Hubungan dua variabel gitu. Dan untuk S3 selain variabel yang dihitung juga indikatornya dihitung. Nah, itulah yang disebut SEM gitu. Jadi ada indikatornya yang dihitung. Kalau S1, S2 kan belum sampai indikatornya. Inilah apa perbedaan antara S1, S2 dan S3. S3 sudah mulai menghitung, selain menghitung variabelnya dan juga menghitung indikatornya. Kita lanjut. Nah, ini regresi linear sederhana contohnya, contoh notasinya, fungsinya. Dan ini bisa dihitung manual ya, ada rumusnya, mencari B, mencari A itu ada rumusnya. Jadi tidak perlu pakai software, juga tidak perlu. Ada rumusnya, tinggal mengkalikan, membagikan dan seterusnya untuk menghitung nilai apa B dan A. Nah, apa namanya, hubungannya itu seperti di bawah ya, misalkan ini contoh pendapatan dan konsumsi. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak harus bisa membedakan mana yang Y, mana yang X, mana yang terikat dan mana yang bebas gitu, mana variabel bebas dan mana variabel terikat. Nah, kalau di sini ya variabel bebas tentunya pendapatan. Pendapatan itu bebas, apa berapa, yang terikat itu konsumsi gitu. Jadi kan konsumsi sangat terikat sekali dengan pendapatan. Kalau pendapatannya kecil, maka konsumsinya akan kecil. Kalau pendapatannya besar, maka konsumsinya akan besar. Nah, itu konsumsi itu yang terikat, tergantung dari pendapatan konsumsi. Gitu ya. Jadi nanti dalam disertasi juga harus bisa membedakan mana variabel terikat dan mana variabel bebas. Ya, lanjut. Nah, kalau ini dua prediktor ya, ada dua variabel ya istilahnya. Jadi ada X1, ada X2. Nah, ini contoh aja, misalkan iuran BPJS Kesehatan itu dipengaruhi oleh ability to pay dan willingness to pay. Ini ada mahasiswa S1 yang menghitung ini. Nah, fungsinya I sama dengan alfa tambah beta 1 X1 tambah beta
2 X2. Jadi sebenarnya bukan tambah saja, bisa saja juga min ya, tergantung dari variabelnya. Kalau variabelnya itu negatif ya tentunya min ya. Contoh variabel negatif itu hubungan antara stres dengan kinerja misalkan ya, itu mempunyai hubungan yang negatif. Stres semakin tinggi stresnya maka kinerja semakin turun gitu. Jadi itu hubungan yang negatif. Kalau misalkan motivasi misalkan dengan kinerja itu mempunyai hubungan yang positif. Ya, semakin tinggi motivasinya maka kinerja semakin tinggi. Gitu. Jadi tidak selalu positif ya, bisa negatif tergantung dari variabelnya. Nah di sini X1 dan X2 ada dua variabel sehingga beta 1, beta 2 bisa dihitung dengan rumus. Jadi masih bisa memakai manual ya, tidak perlu software. Ya lanjut. Nah ini ada ujinya, ya ada uji. Jadi apakah nanti hubungan antara dua variabel itu signifikan atau tidak? Nah itu ada diuji. Kalau misalkan uji T hitungnya lebih besar dari T tabel gitu, nanti dia berarti dia signifikan, berarti ada pengaruh yang signifikan. Kalau misalkan lebih kecil T hitungnya, jadi uh, tidak signifikan pengaruhnya gitu. Itu rumusnya, masih bisa manual. Ya lanjut. Nah ini juga oh di hipotesisnya ya yang tadi itu. Jadi kita uji kita hipotesis itu kan sama dengan menduga ya. Apakah di sini ini variabel X-nya gaya belajar misalkan. Satu apa gaya belajar tidak berpengaruh terhadap kemampuan ini hipotesisnya, sementara yang H, H alternatifnya mempunyai pengaruh gitu. Jadi nanti yang dipakai adalah yang alternatif. Apakah dia uji T-nya dengan uji T tabel dengan T hitung itu bagaimana gitu ya. Ya lanjut. Uji F itu uji simultan ya. Kalau uji T itu yang variabelnya satu kita pakai uji T, kalau variabelnya lebih satu kita pakai F simultan. Ya lanjut. Oh, ini determinasi juga ada. Jadi gini, kalau uji itu ada uji T itu uji koefisiennya, ada itu uji pengaruh apakah ada apa namanya hubungan ya, hubungan signifikan atau tidak. Tapi kalau determinasi itu menghitung pengaruhnya, ya pengaruhnya. Kalau koefisiennya menguji apa namanya apakah apa betanya yang diuji itu apakah mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak. Kalau determinasi menghitung pengaruhnya. Nanti ada juga yang namanya korelasi ya. Ini determinan. Kalau korelasi kuatnya hubungan, menghitung kuat apa lemah. Itu nanti ada di slide berikutnya. Ya, lanjut. Nah, ini yang tiga prediktor, tiga variabel bebas. Tiga variabel bebas juga masih bisa dihitung dengan manual, hanya saja agak-agak kompleks sedikit, agak perlu pemikiran yang agak rumit dan memerlukan waktu yang agak panjang. Sehingga kalau sudah lebih dari dua variabel, mulai memakai ini software gitu, software SPSS bisa, software apa LS juga bisa, bisa juga pakai Excel ya. Kali ini bisa juga pakai Excel. Jadi ini apa? Ini masih masih S1 ya. Kalau misalkan dia hanya menghitung pengaruh X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y, kemudian ketiga-tiganya pengaruhnya terhadap Y. Nah, ini masih skripsi ini. Tapi nanti kalau sudah bentuk apa tuh? Bentuk PET analisis ada
uh, pengaruh tidak langsung, nah itu mulai uh, untuk tesis. Dan sama PET analisis juga untuk S3, tapi ditambah lagi indikatornya dihitung juga. Gitu, ya. Lanjut. Nah ini rumusnya untuk mencari A, alfa, mencari beta 1, beta 2, beta 3. Memang kompleks, agak kompleks. Dan perlu pemikiran yang rumit dan perlu waktu yang agak panjang. Tapi masih bisa dihitung dengan manual. Kalau sudah 4, ya sudah agak susah gitu. Sama saja misalkan kalau misalkan yang kita ambil contoh itu oh, matematika SD aja kan masih ngitung menghafal ya kali-kalian 5 kali 7 sama dengan 35, 6 kali 5, 6 kali 3 sama dengan, nah itu masih bisa dihafal. Tapi ketika kali-kalian misalkan 317 kali 615 gitu misalkan. Nah, itu kan sudah mulai kompleks sehingga perlu bantuan uh, kalkulator misalkan supaya cepat. Walaupun sebenarnya bisa menghitung manual juga bisa. Misalkan 3 digit dikalikan 3 digit bisa dihitung manual, tapi kan lama dan perlu pemikiran yang agak rumit. Sehingga perlulah kita memakai alat ini IT, yaitu masih sederhana bisa pakai kalkulator gitu misalkan. Itu ya. Lanjut. Nah, ini untuk ujinya. Kira sama kayak tadi ya. Lanjut. Uji F. Ada uji T yang tadi dikatakan uji T itu untuk yang hubungan untuk yang sederhana, sedangkan F itu yang sudah mulai kompleks. Ada X-nya 2 atau 3 gitu. Lanjut. Nah, ini juga sama untuk ujinya, uji F dipakai kalau yang lebih dari 2 variabel. Koefisien korelasi. Nah, ini menghitung korelasi juga parsial ya. Parsial itu maksudnya sebagian-sebagian gitu hitungnya. X1-nya dulu dihitung, X2-nya dulu dihitung, X3-nya, dan yang kalau semuanya itu yang parsial itu tadi, kalau semuanya itu disebut apa itu ya? Simultan ya. Kalau seluruhnya itu namanya simultan, kalau satu-satu itu namanya parsial. Lanjut. Nah, ini yang simultan. Jadi simultan itu seluruhnya dihitung gitu. Nah, ini menghitung korelasi tuh rumusnya begitu tuh, panjang ya, agak ribet, dan kalau sudah seperti ini kita bisa pakai software. Kalau software kan bisa tinggal klik-klik keluar hasilnya ya. Lanjut. Nah, ini determinasi, menghitung apakah ada kuat bukan kuat, kalau kuat hubungan seperti korelasi, kalau ini pengaruhnya berapa besar dia sumbangan X-nya terhadap Y gitu. Itu determinasi. Ya, lanjut. Nah, ini contoh-contohnya, contoh konstelasi antar hubungan. Jadi kalau dua prediktor itu yang sebelah kiri di atas, bisa juga yang seperti ini. Kalau yang di atas itu hubungan X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, dan kedua-duanya terhadap Y. Yang di bawahnya itu X1 terhadap Y, X2 terhadap Y gitu. Jadi nggak ada yang simultan. Nah, yang di kanan itu mulai pakai jalur, mulai pakai mediasi. Nah, yang merah itu mediasi ya. Kalau yang panah yang hitam itu hubungan langsung, kalau panah yang merah itu hubungan tidak langsung. Jadi hubungan tidak langsung X1 melalui X2 ke Y. Gitu. Ada melaluinya, itulah yang mediasinya. Jadi tuntutan kerja dimediasi oleh keterikatan kerja terhadap kepuasan kerja. Nah, atau yang satu lagi, ini hanya model-model konstelasi antar hubungan aja. Artinya sih sama sih sebenarnya.
hanya apa konstelasinya di gambarnya agak ke tengah, ada ke bawah. Ya, lanjut. Nah, ini analisis regresi 3 prediktor. Nah, yang sebelah kiri itu regresi, tidak ada mediasinya. Dan yang sebelah kanan itu ada mediasinya atau jalurnya. Itu ya. Lanjut. Nah, ini juga bentuk lain dari pet analisis. Kalau yang tadi, yang halaman 7 yang sebelumnya itu mediasinya hanya satu. Coba scroll ke atas lagi. Nah, yang sebelah kanan itu mediasinya hanya satu, motivasi. Sedangkan Big Five, personality, dan ability ini, ya ini cuma contoh variabel aja ya. X1 dan X2 itu variabel bebas, X3-nya itu variabel terikat, dan Y-nya itu X3-nya itu mediasi, dan Y itu variabel terikat. Artinya di sini konstelasi antar hubungannya mediasinya hanya satu. Nah, lanjut yang ke bawah. Nah, ini model lain di sini mediasinya dua. Apa namanya? Variabel bebasnya satu, mediasinya dua, komitmen Y-nya satu. Gitu. Nah, kenapa modelnya berbeda-beda? Itu tergantung dari grand teorinya. Mau pakai grand teori apa gitu. Ya, lanjut dulu. Nah, ada lagi yang seperti ini nih mahasiswa saya nih. Bimbingan saya dia pakai variabel bebasnya dua, variabel terikatnya dua, variabel mediasinya dua, variabel bebas dua, mediasi dua, dan terikatnya satu. Nah, jadi nanti mediasinya itu yang panahnya putus-putus. Ya, jadi X1 melalui X2, X3 ya ke Y. X2 melalui X4 ke Y. Ya, jadi itu variabel apa mediasinya. Dan yang langsungnya ada berapa semuanya? Ada 8. Ada 9 ya. Enggak 10. Ada 10 hipotesis ya. Hipotesis mediasi 2, yang 7 itu hipotesis pengaruh langsung. Pengaruh tidak langsung 2. Lanjut. Nah, ada lagi yang seperti ini. Ini sih hampir sama. Tapi dia banyak mediasinya sehingga hipotesisnya di sini ada 12 hipotesis. Lanjut. Nah, di sini ada 5 variabel bebas. 2 diantaranya mediasi. Semakin banyak variabel bebasnya atau variabel mediasi, semakin banyak nanti hipotesisnya gitu. Di sini hipotesisnya dia buat 12 ya. 13. Jadi semakin banyak variabel bebasnya dan variabel terikat mediasinya, maka hipotesisnya semakin besar, semakin banyak. Gitu. Ya memang sebenarnya sih 4 aja sudah cukup, tapi 5 ya lebih bagus lagi ya. Cuma agak banyak menghitungnya gitu. Lanjut. Nah, ini variasi lain, ini juga 5 variabel bebas. 1 diantaranya terikat. Tapi ini tidak terlalu kompleks seperti yang tadi, yang scroll ke atas lagi coba. Nah, ini agak-agak kompleks ini ya panah-panahnya. Ada yang di bawahnya tidak. Coba yang di bawahnya. Karena yang di bawahnya, yang ini hanya satu mediasinya. Jadi lebih gampang. Jadi hubungan langsungnya tuh X1 ke Y, X2 ke Y, X3 ke Y, X4 ke Y, X5 ke Y. Itu hubungan langsung. Tambah lagi X1 langsung ke X5, X2 langsung ke X5, X3 langsung ke X5, X4 langsung ke X5. Itu hubungan langsung. Nah, yang tidak langsungnya ya tinggal ini aja. X1 melalui X5 ke Y, X2 melalui X5 ke Y, X3 melalui X5 ke Y, dan X4 melalui X5 ke Y gitu. Jadi ada berapa tuh ya?
ada hipotesisnya ada 13. Sama kayak tadi. 13 hanya ini mediasinya satu jadi lebih tidak tidak sekompleks yang halaman berikut yang tadi itu. Ya lanjut. Nah, ada lagi nih yang seperti ini ya. Ini sebenarnya penelitian saya ini. Jadi artinya ada pengaruh X1, X2, X3 ke Y dan Y itu apa itu variabel terikat tapi dampaknya terhadap jadi variabel terikat itu menjadi variabel bebas karena dia berdampak terhadap itu ada Z1, Z2, Z3. Ya, ini sih model-model yang memang dibikin-bikin ribet ya. Tapi harus bisa dihitung. Lanjut. Nah, ini grand teorinya. Jadi, kalau mau mencari atau menggambarkan yang tadi itu, yang dari halaman 16 sampai halaman 22. Nah, itu gambar-gambarnya tidak sembarang, membuat gambar tidak sembarang. Variabel A saya mau mediasinya 5, saya mau mediasinya 3. Itu ada dasarnya. Jadi tidak bisa sembarang mencari mediasi, saya 2 aja mediasinya, saya 1, tidak. Ada grand teorinya. Nah, salah satu grand teorinya adalah Colquitt ini. Di sini Colquitt itu udah jelas bahwa yang sebelah kiri ini adalah variabel bebas, yang di tengah itu variabel mediasi, dan yang di kanan itu variabel terikat. Jadi banyak sekali mahasiswa yang memakai grand teori Colquitt ya. Padahal ada lagi grand teori lainnya. Coba di scroll ke bawah lagi. Nah, bisa juga memakai grand teorinya Maxine. Nah, kalau Maxine seperti ini. Personality, nilai self concept, perception, emotion, itu stres, itu dia masuk variabel bebas. Sementara kalau Colquitt, stres itu masuk variabel mediasi itu ya. Nah, itu stresnya itu masuk mediasi kalau Colquitt. Tapi kalau Maxine balik lagi, nah itu dia masuk variabel bebas gitu. Nah, tapi nanti di sini ability-nya masuk variabel antara ya, atau variabel mediasi. Coba yang Colquitt kalau nggak salah ability ini masuk variabel bebas gitu. Jadi bisa saja. Kenapa ability-nya masuk variabel bebas? Karena saya memakai Colquitt. Kalau misalkan kenapa ability-nya masuk variabel mediasi gitu? Karena saya memakai grand teori-nya Maxine gitu. Jadi silakan saja. Jadi harus tahu grand teori siapa yang dipakai gitu. Lanjut. Ya, nah ada lagi grand teori Ivan Šević gitu ya. Ivan Šević lebih banyak lagi variabel-variabelnya yang dijadikan terikat, bebas, dan mediasi. Lanjut. Nah, ada grand teorinya Lutan juga ada. Ya, lanjut. Ada grand teorinya David. Gitu ya. Ya, cuma dari grand teori yang saya tayangkan di sini ada 5, yang paling banyak orang memakai Colquitt gitu. Mungkin nanti ibu-ibu dan bapak-bapak bisa saja pakai yang lain lah, jangan Colquitt sudah jenuh gitu, pakai yang grand teori yang lain gitu. Tapi harus ada dasarnya apa memakai grand teori itu gitu. Ya, saya kira sampai sana. Coba lanjutnya sekian dan terima kasih. Ya, sampai sini kita diskusikan sama-sama. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Luar biasa. Izin, Prof, bertanya, Prof. Tadi masih berhubungan dengan membangun grand teori, Prof. Ini antara sebuah gambar yang akan dibangun atau model, Prof. Apakah dukungan teori ini harus disesuaikan dengan variabel, Prof? Karena waktu itu pernah saya melihat
ada yang mungkin kebetulan saya hanya lewat Prof, lewat karena diundang teman di sebuah kampus, terus lewat saya melihat dia lagi menayangkan gambar dari rencana penelitiannya Prof. Tapi saya kurang paham bagaimana dia membangun model tersebut, dan tadi sempat saya lihat di slide yang Prof sampaikan, jika akan membangun dua variabel, tiga bahkan lebih, itu harus didukung dengan teori Prof. Mohon pencerahan Prof terhadap hal tersebut. Demikian Prof. Ya, baik. Jadi begini, kan ceritanya Bapak mau meneliti untuk disertasi. Nah, di mana lokasi penelitiannya? Kemudian harus survei awal dulu. Apa yang menjadi masalah di lokasi itu? Nah, masalah itu tentunya variabel. Oh, ini loh masalahnya ini. Nanti apa main problemnya apa, Y-nya apa gitu. Misalkan komitmen, bermasalah komitmennya gitu. Nah, maka dicari faktor-faktor mempengaruhi apa. Nah, oh ini masalahnya di variabel A, B, C, D gitu. Nah, kemudian dari variabel itu lihat grand theory mana yang cocok dipakai gitu. Oh, lebih cocok ini saya ability-nya ini mediasi. Oh, kalau gitu lebih cocok dia ke Maxine gitu misalkan ya. Mana dia mediasi ability-nya ya. Kalau misalkan oh ternyata apa ability-nya saya pakai yang bermasalah tuh di ability gitu. Oh, tapi dia masuk variabel bebas. Oh, kalau gitu saya pakai grand theory-nya COVID gitu. Jadi yang pertama variabel yang bermasalah itu apa, kemudian dicocokkan dengan grand theory yang ada, yang mana cocoknya ke grand theory-nya. Gitu. Iya Pak, sorry. Iya Prof, satu lagi mungkin Prof, Ya. ini kan di dalam sebuah penelitian menurut arahan Prof, mana yang sebaiknya uh, saya lakukan? Apakah membangun model Prof atau mengikuti penelitian-penelitian yang sudah ada aja Prof? Karena kan kalau membangun model seperti di ilmu manajemen panjang ya Prof, mungkin cerita penelitiannya. Begitu Prof, kira-kira mohon arahan Prof. Ya, ya itu tadi yang saya katakan bahwa cari dulu problemnya apa di tempat penelitian itu yang lokasi tempat nanti meneliti. Apa yang menjadi problem? Dari problem itu tentunya ada banyak faktor yang mempengaruhi, tapi dari banyak faktor tuh tentunya ada banyak variabel bebas yang mempengaruhi kan. Seperti gini misalkan, saya ambil contoh bukan mengenai SDM ya, misalkan produksi. Nah, produksi inilah yang jauh ya pertanian produksi padi misalkan. Itu main problemnya produksi. Tapi produksi padi itu banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Misalkan tenaga kerja. Semakin banyak tenaga kerjanya maka produksi semakin meningkat kan gitu. Tapi dipengaruhi juga oleh lahan. Kalau lahannya sedikit tentunya produksi sedikit kan. Dipengaruhi juga oleh pupuk pupuk atau pestisida juga mempengaruhi, dipengaruhi juga bibit unggul, dipengaruhi juga oleh air kan, dipengaruhi juga oleh musim. Nah, itu banyak faktor pengaruh. Tapi sekarang dari banyak yang itu, yang mana yang paling dominan yang mempengaruhi kan? Nah, seperti misalkan musim kan kita tidak bisa menghitung memprediksi musim apa dia biasa ini atau misalkan air, berapa kubik air mengalir terus kan kita tidak bisa memprediksinya. Nah, sekarang yang bisa dihitung apa? Misalkan pupuk berapa kilo, pestisida, apa. Nah, ini juga sama. Jadi sekarang di daerah di tempat penelitian itu yang menjadi masalah itu apa gitu. Nah, memang sih selama ini kan jangan lagi variabel yang itu aja sudah jenuh. Misalkan yang jenuh itu kan seperti kinerja, komitmen itu udah jenuh sekali, motivasi gitu, stres kerja itu sudah sangat-sangat jenuh. Jadi sering sekali penguji atau pembimbing jangan itu lagi. Gitu. Jadi sudah banyak kakak kelas yang menghitung itu. Nah, sekarang tetapi sebenarnya kinerja itu yang menjadi masalah misalkan kan mentor. Nah, sekarang cari indikatornya supaya tidak jenuh kan.
kinerja itu kan ada beberapa indikator. Tentunya, nah seperti tadi kalau Bapak lihat waktu Sempro tadi, komitmen itu kan sebenarnya ada tiga, komitmen keberlanjutan, komitmen efektif, dan komitmen normatif. Nah, apa tadi peneliti Promovenda itu memakai komitmen efektif. Nah kan pengujinya kedua-duanya bertanya, kenapa komitmen efektif yang dipakai? Kenapa tidak komitmen keberlanjutan? Kenapa tidak komitmen normatif gitu? Dan dia kasih alasan bahwa dari tiga itu, nah itu jadi karena komitmen aja sudah jenuh, dia ambil dimensinya gitu. Dimensinya komitmen yang ada tiga itu, dia ambil efektif. Gitu. Jadi artinya walaupun sudah bermasalah di sana, tapi karena sudah jenuh, sudah banyak mahasiswa yang meneliti itu, suruh ganti gitu. Nah, sementara memang dia komitmen yang bermasalah, dia ambil indikatornya saja atau ambil dimensinya saja. Tapi harus ada ini juga justifikasinya, kenapa memilih itu, ya harus dijelaskan. Saya kira gitu ya. Kena nggak jawaban Ibu? Iya, Prof. Alhamdulillah, Prof. Terima kasih, Prof, atas arahannya. Ya. Izin bertanya, Prof. Iya, siapa? Saya Doni, Prof. Ah, Doni. Pak Doni ya, silakan. Prof udah kasih contoh beberapa model gitu ya, Prof ya. Terus juga ada tuh yang apa uji simultan. Itu pada saat apa ya kita harus pakai uji simultan gitu. Sedangkan kalau misalnya kalau kenapa nggak harus cuma uji T gitu. Yang kedua, ada saya juga kan bangun model, udah sampai bangun model gitu. Tapi di model saya itu tidak ada yang apa hubungan tidak langsung gitu. Seberapa urgensikah hubungan itu harus ada? Dan apakah kalau misalnya nggak ada, kena gimana tuh, Prof? Kira-kira itu aja, Prof. Ya, ya baik. Kalau T itu kan uji untuk satu variabel bebas, satu variabel terikat gitu. Jadi kita pakai uji T. Tapi kalau simultan itu uh, lebih dari satu variabel, bisa dua variabel, bisa tiga variabel, itu ketiga-tiga variabelnya itu diuji, itu namanya simultan. Tapi untuk di S3 itu tidak pakai simultan, karena simultan itu regresi ganda. Regresi ganda itu biasanya hanya untuk S1 ya. Jadi misalkan X1 pengaruh X1 terhadap Y, pengaruh X2 terhadap Y, pengaruh X3 terhadap Y. Itu kan nanti masing-masing diuji itu dengan T. Tapi kalau setelah itu ada lagi ketiga-tiganya diuji itu ketiga-tiga variabel itu diuji. Nah, itu pakailah simultan namanya gitu. Dan itu hanya untuk S1. Nah, kenapa S3 nggak bisa gitu? Ya kan levelnya S3 kan sudah mulai kompleks ya, udah mulai SEM. Jadi kalau sering atau ada beberapa apa mahasiswa yang memakai itu, nanti pengujinya dia nanya, ini disertasi kok berasa skripsi ya gitu. Jadi artinya apa namanya buatnya disertasi, tapi kualitasnya skripsi gitu. Karena sangat sederhana, simultan itu hanya menghitung pengaruh pengaruh langsung saja gitu. Jadi kalau lebih kompleks lagi, ada pengaruh tidak langsung dan ada indikatornya yang dihitung. Jadi ini kan hanya menghitung yang lebih kompleks gitu. Karena memang yang lebih kompleks itulah levelnya S3 gitu. Tapi gini, saya pernah juga mahasiswa saya itu kan rata-rata memakai mediasi. Nah, ada penguji luar nanti kalau sudah seminar tertutup dan seminar terbuka. Ini lagi ajan ya, ajan asar, break dulu ya sampai ajan selesai ya. Siap, Prof. Ya, Prof. Siap, Prof.
Ya, Ibu lanjutkan ya. Tapi tadi pertanyaannya siapa? Pak Doni ya? Pak siapa? Pak Doni ya? Iya Bu, ya benar. Ya. Nah, jadi itu apa harus bisa dilihat apa namanya ujinya itu kenapa T dan simultan itu ya biasanya ya simultan itu memang untuk S1 gitu. Kalau S2 itu memang semua pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung gitu. S2, S3 ya terutama S3. Ya, artinya memang lebih kompleks gitu. Jadi kan semakin tinggi apa strata S1 S2 maka ininya perhitungannya semakin kompleks gitu. Saya kira itu ya Pak Doni. Oh ya, saya ingin cerita sedikit. Ada mahasiswa saya juga kan biasa memakai mediasi dan itu yang biasa-biasalah lebih kompleks dari itu. Nah, ada kemudian dia mendapatkan dosen penguji luar ya. Jadi nanti kalau sudah sidang tertutup dan sidang terbuka, ada profesor dari luar UNJ yang menguji juga gitu. Nah, ternyata setelah diuji, dia malah menyarankan supaya tidak pakai mediasi, pengaruh langsung saja gitu. Nah, sedangkan kalau pengaruh langsung itu kan sama dengan S1 ya. Apa perhitungannya itu tidak terlalu rumit. Tapi dia memang menyarankan seperti itu. Nah, sebenarnya keputusan terakhir itu ada pada promotor dan kopromotor. Jadi penguji itu hanya bisa memberi saran dan kalau
promotor tidak menyetujui, ya tidak boleh. Jadi tetap keputusan terakhir itu di promotor dan ke promotor. Nah, si penguji dari luar itu dia malah begini, kalau tidak mau diganti saya nggak mau uji lagi gitu. Akhirnya ya daripada bermasalah di mahasiswa, ya promotor dan ke promotor yang mengalah sajalah. Yang penting mahasiswa itu harus berlanjut diuji sama dosen luar itu karena memang sudah ada SK-nya udah keluar gitu. Artinya itu disertasi berasa skripsi jadinya gitu. Ya ini contoh aja, itu mahasiswa ibu baru kemarin dia lulus, udah di wisuda 2 minggu yang lalu nggak tahu. Gitu ya Pak Doni ya. Bu, Prof izin, berarti kita nanti semuanya itu bakalan pakai SEM gitu ya? Iya, Oke, SSM. terima kasih ya Prof. Ya. Izin Prof, Tapi satu. gini, sebentar Pak Doni. Kalau konsentrasi keuangan itu nanti bisa juga dia pakai EViews gitu, karena kan rata-rata kalau keuangan itu kan data sekunder ya, atau datanya time series gitu. Nah ini yang umumnya untuk disertasi SDM strategik ya pakai itu, dan ada beberapa yang pemasaran pakai itu. Dan ini kebetulan yang saya nih statistik yang diajar ini khusus statistik yang memakai Amos, Ristrel, SPSS, dan ini lagi satu PLS gitu ya. Jadi kalau seandainya ada di sini yang konsentrasi konsentrasi keuangan, ya mungkin tidak cocok ini SEM Amos itu gitu. Tapi kan RPS-nya ini kan memang tidak diajarkan EViews gitu ya, Pak Doni gitu ya. Pak Sahirudin, gimana Pak Sahirudin? Iya Prof, izin tadi, mohon maaf tadi menyela Prof. Apakah semua penelitian disertasi itu Prof harus dilakukan dengan uji statistik? Tapi kemarin sempat waktu saya sempat lihat juga ada yang menggunakan kualitatif. Namun disarankan itu terlalu ini Prof, waktunya terlalu lama atau bagaimana Prof? Ini Ya. apa boleh tidak menggunakan uji statistik Prof? Ya, boleh saja Pak. Jadi disertasi itu kan bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Kalau kualitatif tentunya tidak ada rumus-rumus, tidak ada hitung-hitungan, tidak ada statistiknya. Itu. Tapi kan ini kan mata kuliah statistik lanjutan, jadi saya mesti mengajarkan statistik yang ada hubungannya dengan disertasi gitu. Tapi kalau Bapak misalkan tidak mau statistik di disertasinya, silakan membuat disertasi yang kualitatif bisa Pak. Nah, ini kan judul mata kuliahnya statistik ya, jadi saya mesti mengajarkan statistik yang hubungannya dengan hitung-hitung disertasi gitu Pak ya. Iya Prof, makasih Prof. Ya. Ada lagi? Kalau tidak lanjut PPT. Ada lagi? Siapa? Prof, Prof Dwi, saya ingin menanyakan singkat aja sih Prof. Fadilah. Ya. Jadi gini Prof, pengalaman saya menguji skripsi ya S1 ya, untuk S1 tentu saja. Itu selalu pro kontra apabila 3 variabel ke atas itu ada yang harus pakai regresi sederhana dulu baru pakai regresi berganda. Ada yang hanya pakainya regresi berganda udah cukup gitu tanpa harus regresi sederhana dipakai lagi. Itu gimana Prof? Baiknya yang mana dan menurut Prof seperti apa gitu Prof? Terima kasih, itu aja sih. Cukup sekian. Ya. Kalau skripsi itu memang tergantung ya berapa variabelnya. Biasanya kan kalau satu sangat-sangat sederhana ya Pak. Biasanya sih kalau saya juga nguji skripsi atau bimbing skripsi minimal lah 3 X-nya gitu. Atau rata-rata 3, 4 juga bisa gitu.
Nah, hipotesisnya lihat dulu. Sekarang kan problemnya apa? Biasanya kan hipotesisnya pengaruh X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y gitu. Dan apa namanya yang satu lagi pengaruh X1, X2 dan X3 terhadap Y. Nah, ketika X1, X2 dan X3 terhadap Y, nah itu berarti dia pakai simultan gitu, multiple. Tapi kalau hanya satu saja pengaruh X1, X2, X3 terhadap Y tanpa ada yang regresi sederhana itu bisa juga. Tapi kan mahasiswa itu ya hanya menghitung satu saja gitu. Jadi kan biasanya ya udah masa satu gitu ngitungnya jadi kan sangat sederhana gampang gitu ya dikomplekskan dikit jadi artinya carilah variabel pengaruh yang X1 terhadap Y-nya jadi yang sederhananya sejumlah X-nya kemudian baru simultan keseluruhannya terhadap Y gitu. Nah, kembali tergantung dari pembimbingnya, apakah pembimbingnya mau seperti itu ataukah tidak gitu. Semua itu ada keputusannya dari pembimbing gitu. Tidak harus, tapi kalau saya uh, hanya satu hipotesisnya kok rasanya uh, apa uh, terlalu mudah gitu bagi mahasiswa ya biar kompleks pengaruhnya per variabel yang satu-satu itu dihitung juga gitu. Kira gitu ya, Bu. Ya baik, jadi Bu kesimpulannya Fadila. adalah tetap ya. Jadi kesimpulannya tetap dihitung X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y, terus kemudian simultan X1, X2, X3 terhadap Y gitu ya, Prof maksudnya. Iya, kalau saya seperti itu dan rata-rata kalau di UNJ begitu, tapi tidak semua ya, kan dari fakultas universitas lain kan punya punya apa keputusan sendiri juga gitu. Kalau merasa satu hipotesis sudah cukup ya silakan gitu. Tidak harus ya, tidak harus Ya, tergantung Prof. dari universitasnya ya. Nah, Terima kasih, Prof. ada lagi? Kalau tidak kita Prof, lanjut yang ini ya, yang PPT satu lagi. izin bertanya boleh Prof sedikit aja? Oh iya ya, Pak Ridho. Karena tadi kan yang dibahas hanya mediasi Prof. Kalau moderasi itu gimana ya Prof? Bisa aja ada moderasi. Nanti ini ya saya kan belum ini nanti mungkin pertemuan kelima keenam itu saya menjelaskan moderasi. Bapak bertanyanya sudah terlalu jauh ya. Ada mediasi, ada moderasi ya. Cuma beda perhitungan tapi memang artinya juga beda moderasi dengan mediasi ya. Terima kasih Prof. Itu ya Pak ya. Pertemuan kelima atau keenam. Baik Prof. Izin Prof. Ya, siapa? Pak Wahyu ya? Siapa? Ya Prof, izin. Ya. Ya betul Wahyu Prof. Saya ingin bertanya Prof, di dalam suatu penelitian kan sebelum kita menguji secara parsial kan kita harus mengembangkan hipotesisnya terlebih dahulu kan ya Prof. Iya. Jadi akan tetapi pada realitanya terkadang hipotesis itu tidak sesuai dengan hasil. Misalnya apakah di dalam suatu uji parsial itu apakah hasilnya tuh harus signifikan sesuai dengan hipotesis atau bisa juga berbeda. Ada pendapat kalau misalnya hasil penelitian berbeda dengan hipotesis, ada kesalahan peneliti di dalam mengembangkan kerangka pemikirannya atau kerangka penelitian itu sendiri gitu. Sedangkan realitanya ya apa adanya, ya penelitiannya memang tidak signifikan dan tidak sesuai dengan hipotesis, Prof. Nah, dari hal seperti itu kadang-kadang peneliti supaya dalam konteks halusnya ya pos memodifikasi data gitu supaya sesuai dengan hipotesis. Nah, menurut Profesor sendiri bagaimana Prof ketidaksesuaian kerangka pemikiran dan hipotesis yang dibangun dengan hasil Prof? Gitu Prof. Makasih. Ya, nah, ya baik. Jadi sebenarnya kan itu kan baru menduga ya. Sama aja seperti begini. Kalau saya lihat ya di luar gitu mendung, gelap. Nah, saya duga nanti
2 jam lagi pasti hujan gitu. Itu kan dugaan ya. Jadi namanya menduga bisa salah, bisa betul kan. Jadi nah ketika betul 2 jam kemudian hujan. Nah, berarti hipotesis saya diterima. Berarti signifikan. Tapi 2 jam kemudian ternyata tidak hujan. Nah, berarti hipotesis saya tidak benar, ditolak. Gitu. Nah, ini juga sama. Jadi namanya menduga bisa signifikan, bisa tidak signifikan, bisa hipotesis diterima, bisa juga tidak gitu. Tergantung dari datanya. Jadi jangan sampai nanti kok tidak signifikan terus datanya dimodifikasi diubah-ubah dah datanya supaya mau signifikan. Nah, itu juga tidak benar. Kan memang namanya menduga bisa dugaan itu benar bisa salah gitu. Hanya saja kalau dia tidak signifikan harus ada justifikasinya. Kenapa dia tidak mahasiswa itu susah sekali menjustifikasi untuk kenapa tidak signifikan alasannya gimana apa males ya udah ubah aja datanya supaya signifikan gitu. Berarti kalau merubah data supaya signifikan kan tidak sesuai dengan jawaban responden kan gitu. Responden itu kan sudah disuruh dalam surat awal sebelum memilih jawab yang sebenarnya yang sesuai dengan hati nurani yang itu jangan dipengaruhi oleh misalkan ini yang meneliti itu bosnya terus dia saya dipecat gitu udahlah kasih yang bagus-bagus saja apa dicentang yang bagus-bagus padahal dia tidak sesuai dengan hati nuraninya gitu artinya nanti kalau menyebar responden nama itu tidak perlu dicantum atau nama boleh samaran. Nah, kalau sudah dikatakan begitu, pasti dia menjawab sesuai dengan hati nuraninya, sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Gitu. Nah, dari sanalah kita hitung. Nah, kalau memang tidak signifikan, ya begitulah adanya di lapangan gitu. Nah, cuma sekarang kita harus justifikasi. Kenapa? Tidak signifikan ya barangkali modelnya salah gitu pertama kedua barangkali si responden menjawab asal saja artinya begini jangan sampai banyak-banyak membuat butir-butir pernyataan misalkan satu responden dikasih pertanyaan 100 baca aja sudah capek kan akhirnya tidak dibaca gitu udah centang-centang aja nomor 5 semua dibulet-buletin udah bagus-bagus udah nggak usah baca nah itu juga bisa menyebabkan nanti setelah dihitung tidak signifikan gitu nah bisa juga faktor-faktor lain barangkali itu variabel atau indikatornya tidak sesuai dengan di lapangan menyebabkan dia ketika dihitung tidak signifikan. Jadi harus ada justifikasinya kenapa tidak signifikan. Nah, kita cari alasannya. Nah, itu kadang-kadang mahasiswa susah sekali alasannya nanti enggak gini ditanya lagi udah datanya aja dirubah supaya signifikan. Nah, gitu. Ya Pak ya, jadi artinya seperti itu. Tidak harus disignifikan kalau memang dia datanya memang seperti itu. Gitu. Ya, Prof. Ya, Terima Pak kasih, ya. Prof. Ya, siap. Terima kasih. Ada lagi? Kalau tidak lanjut ya file PPT yang satu lagi, tapi kayaknya itu bukan PPT deh, PDF. Itu PDF, Prof, atau Ya, mau tampilkan saja, Prof? Ya sepintas saja. Ibu enggak baca, artinya hanya poin-poinnya saja. Oke, baik, Prof. Ya. Sama kayak tadi. Nah, ini kan ini tulisan Ibu ya. Jadi Ibu juga menulis buku dan ini salah satu bab 8-nya analisis regresi dan korelasi gitu ya. Ini pengantar saja bahwa regresi itu ada yang kayak tadi, ada regresi sederhana sambil langsung scroll ke bawah ya. Ada yang ini, nah regresi linier ya, regres sama terus, nah ini rumusnya sama, nah stop. Nah di sini ada grafik yang regresi positif ini. Kalau dia positif berarti dia bergerak dari coba yang di ke atasin dikit. Nah ini, enggak, gambarnya gambar. Nah itu. Ya, ini kalau positif dia bergerak garisnya itu dari kiri bawah ke kanan atas. Jadi dia mempunyai pengaruh yang positif gitu.
Positif, kadang-kadang coba ke bawah lagi, ada juga yang mempunyai pengaruh yang negatif gitu. Negatif bukan berarti dia tidak signifikan. Sering sekali mahasiswa mengartikan, oh dia pengaruh nilainya negatif berarti tidak signifikan. Oh kalau nilainya positif berarti signifikan. Itu tidak, salah besar itu. Negatif belum berarti dia tidak signifikan. Negatif hubungannya kan terbalik, artinya kalau X-nya besar maka Y-nya menjadi kecil, kalau X-nya kecil maka Y-nya menjadi besar, artinya dia mempunyai hubungan yang terbalik. Seperti contoh misalnya tadi saya katakan seperti stres dengan komitmen, kalau stresnya terlalu tinggi maka komitmennya menjadi rendah. Begitu pula sebaliknya, kalau stresnya rendah maka komitmennya akan tinggi. Nah itu kan mempunyai hubungan yang negatif. Bukan berarti hubungan negatif itu tidak signifikan, tergantung dari datanya, tergantung kita ngitungnya. Bisa jadi dia positif, bisa jadi dia signifikan gitu. Nah terus nih ada juga gambar yang datar gitu. Ini positif dan datar. Jadi seberapa Y-nya hanya satu tapi X-nya diambil tidak terbatas gitu ya. Ya lanjut. Nah ini menginterpretasi dari gambar tadi, ya lanjut. Nah ini kan tadi menghitung AB-nya, dari A dan mencari B gitu. Lanjut. Nah ini contoh soal, nanti juga mungkin saya akan beri kasus ya, atau bapak-bapak dan ibu-ibu cari sendiri kasusnya. Ini tentang banyaknya pengunjung yang belanja di suatu toko selama 1 bulan. Ini datanya udah lama ya, saya itu nulisnya tahun 16 gitu, lupa di ini di revisi. Nah di sini ada tanggal, terus ada pengunjung, ada yang belanja. Jadi pada tanggal 2 dia pengunjung ada 34, yang belanja 32. Kemudian tanggal 3 ada pengunjung di toko itu 38, yang belanja 36 dan seterusnya. Itu sampai ada N-nya. Nah, lanjut. Sampai berapa itu N-nya itu. Nah, terus dibuatlah grafiknya. Grafiknya ini belum hitung-hitung, jadi titik-titiknya itu data yang sebenarnya. Dari data yang sebenarnya kemudian dibuat regresnya, berarti regresnya ada di antara titik-titik itu. Nah dilihat dari titik-titik itu regresnya berarti dia mempunyai hubungan yang positif. Lanjut. Nah ini membuat regresinya, fungsi regresinya dengan rumus yang itu. Lanjut. Fungsi kuadrat terkecil nih, ini fungsinya, kemudian rumusnya sama kayak tadi. Lanjut. Terus nah itu rumusnya, ya lanjut. Nah dari rumus itu maka ketemulah hasil nilai A dan B-nya. Lanjut. Setelah pasang rumus itu, nah ya lanjut. Oh ini contoh berikutnya ya, ada, coba ke atas lagi sedikit, ke atas lagi, belum jawab ya soal contohnya. Oh belum ya, terus ke bawah deh, bawah. Nah ini rumus yang 2 persamaan dengan 2 bilangan tidak diketahui. Bisa pakai rumus yang tadi, bisa pakai rumus ini gitu. Lanjut. Ya terus, nah ini datanya. Kalau rumus yang tadi nanti X1 kalikan X2 sesuai dengan rumusnya, ada X1 X dikuadratkan, ada Y dikuadratkan dan seterusnya. Ini memakai rumus yang pertama. Lanjut. Sehingga dari rumus yang pertama ketemu hasilnya. Ternyata di sini mendapatkan nilai apa ini, maka rata-rata, ini rata-rata Y sekian, rata-rata X-nya sekian, ketemu. Kemudian terus lanjut. Nah, mencari B-nya, kan sini rumus, dari rumus pasang itu ketemulah nilai B 0,42. Nilai A ya. Nah, nilai B 0,42. Ya, ini ada 2 rumus. Nilai A rumusnya pakai itu, hasilnya 4,25. Nah, ini diinterpretasi apa arti angka 4,25, apa arti 0,42 itu diinterpretasi ya seperti di bawah itu. Lanjut. Ya, lanjut.
Ini korelasi. Kalau tadi regresi itu kan mengukur hubungan ya. Kalau korelasi mengukur kuatnya hubungan. Apakah ada hubungannya kuat atau lemah gitu. Nah, di sini ada korelasi itu notasinya R gitu. Kalau korelasi itu nilainya paling tinggi 1, paling rendah -1. Jadi kalau korelasinya positif 1 paling tinggi dan paling rendah -1. Bukan kalau ada menghitung korelasinya dapat 2 koma, yaitu salah ngitung. Jadi korelasi itu paling besar 1, paling kecil -1. Dan -1 itu yang mempunyai hubungan negatif gitu. Jadi tidak berarti dia korelasi kalau diuji belum tentu dia tidak signifikan. Lanjut. Nah, ini kalau korelasinya 0 itu baru hampir tidak ada korelasi. Tapi kalau -1 itu korelasinya sangat tinggi dan sempurna, tapi hubungannya negatif. Kalau +1 itu korelasinya sangat tinggi dan sempurna, itu +1 positif gitu ya. Lanjut. Kuatnya hubungan ya kalau korelasi. Kemudian setelah korelasi lanjut ada yang namanya determinasi. Ya lanjut. Oh, ini rumusnya ya, R itu korelasi. Bisa ada 2 rumus, bisa pakai yang ini, bisa ya pakai yang bawahnya. Pakai produk common. Jadi ini masih manual ini menghitung korelasi. Lanjut. Nah, ini contoh soal untuk menghitung korelasi. Ya lanjut nih contoh-contoh aja. Pasang rumus, kemudian rumusnya itu ketemu hasil. Coba. Nah, hasilnya 0,0003 gitu. Ini angkanya jelek sekali ya. Sehingga dia mempunyai korelasi yang lemah ini. Tapi positif gitu. Ya, lanjut. Nah, kemudian ada korelasi rank atau pangkat. Nah, rank itu ranking. Jadi di korelasi ranking itu datanya diurut dulu dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil, itu ranking. Di ranking dulu datanya, mana yang kecil makin lama makin besar-besar. Setelah itu baru dihitung dengan rumus itu. Itu namanya korelasi rank rumusnya. Lanjut. Nah, ini contoh soal, misalkan seperti ini kan ada 80, ada 92, ada 85, ada 9. Nah, ini diurut dulu dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar gitu. Setelah diurut, ini sudah diurut kan? Dan diurut baru dihitung dengan rumus gitu. Nah, ini di ranking kan diurut dari ini diurut dari kecil ke besar. Mana dia ranknya itu. Jadi yang paling besar itu nomor 1 itu 96 tuh rankingnya. Terus yang nomor 2 95. Terus yang nomor 10 itu 80 yang paling kecil tuh rankingnya. Nah, di sini 80-nya ada 2 gitu. Sebenarnya kalau 80-nya ada 2 nanti bisa dijumlah dulu dibagi 2. Jadi nomor urut 80 itu ada di atas sama di bawah kan. Nah, itu 9,5, yang di bawah juga 9,5 gitu rankingnya. Karena sama-sama ada 80, ada 2. Jadi urutannya di 9,5 kedua-duanya. Ya, terus baru pasang rumusnya ada D itu dan seterusnya. Maka ketemulah korelasi rankingnya 0,12. Ya. Kemudian setelah itu lanjut ke determinasi. Determinasi itu untuk menghitung sumbangannya berapa. X1, X2 memberi sumbangan ke Y gitu. Itu pakai koefisien determinasi. Tapi ini ada ya nih. Jadi determinasi itu bisa kuadrat dari korelasi. Jadi rumus korelasi dikuadratkan, itulah determinasi. Kita lanjut.
Nah, ini contoh soal. Terus lanjut. Nanti ketemu determinasi sekian. Jadi artinya bahwa produksi dipengaruhi oleh upah tenaga misalnya sekian. Ya itu ini ya interpretasinya. Ya, kira itu aja ya. Oh masih ya. Oh ini ringkasan. Ya, latihan soal ini karena ini S1 ini. Tapi memang harus ini ya mengingatkan pelajaran S1 untuk menghitung-hitung statistik. Ya, saya kira itu saja materi hari ini. Gimana? Bertanya silakan sekitar statistik ya. Prof, nanya sedikit boleh nggak, Prof? Ya, siapa nih Bu? Bu Fisma. Fisma ya, Bu Fisma. Ya. Ya. Tadi saya kan ikut juga di Sempro juga bersama teman-teman yang lain, Prof. Kalau untuk manajemen marketing yang jenuh itu apa aja ya, Prof? Agar kami nanti pada saat ambil judul tuh nggak mengarah ke sana gitu loh. Yang untuk yang judul-judul yang jenuh itu contohnya seperti apa, Prof? Yang untuk pemasaran. Makasih, Prof. Saya terus terang aja kalau pemasaran itu belum ada yang nyusun disertasi ya, baru tahun kedua itu pemasaran. Jadi belum sampai itu. Jadi semua kayaknya bisa dipakai variabelnya gitu. Belum sampai ada yang buat disertasi. Kayaknya baru tahun kedua sekarang. Iya benar, Prof. Baru tahun kedua, Prof. Ya, saya kira itu ya. Jadi Bu Fisma masih aman kita. Masih aman, iya. Enggak, saya khawatir aja gitu. Tiba-tiba ada yang jenuh gitu kan, Prof. Jadinya, aduh. Belum. Ya. Baik, Prof. Terima kasih. Izin bertanya, Prof. Ya, Pak Heri ya. Ya, Prof. Ya. Saya pernah baca juga, Prof, selain variabel mediasi ada variabel moderasi ya, Prof ya. Ya, yang tadi ditanya Pak siapa tuh ya? Moderasi. Pak Rido tadi, Prof. Ya. Oh iya. Iya, terus itu Prof, indikator sebuah penelitian sudah banyak itu ada nominalnya nggak sih, Prof? Nominal apa ya? Responden. Ya, dikatakan sebuah penelitian itu sudah jenuh atau sudah terlalu banyak. Apakah 100 itu sudah banyak penelitian terdahulu gitu ataukah berapa, Prof? Ya, saya tidak melihat dari banyaknya 100 atau 50 juga bisa dikatakan banyak, 300 juga bisa dikatakan banyak. Jadi mungkin dalam bentuk persentase saja ya. Dari misalkan dari mahasiswa alumni UNJ IM ya, alumni IM khususnya SDM misalkan, dari contoh aja ini dari 200 yang lulus 150 memakai disertasi kinerja gitu. Jadi artinya sudah 75% pakai kinerja. Jangan itu lagi lah, udah jenuh, bosan gitu. Cari coba yang lain seperti nggak ada variabel lain saja gitu biasanya. Artinya sudah banyak di ini ya khususnya di UNJ di IM-nya gitu. Udah banyak pakai ini. Cobalah yang lain gitu. Kita udah baca aja udah jenuh gitu kan. Jadi artinya lebih dari 50% memakai variabel kinerja, komitmen, motivasi gitu. Coba kalau ada juga sekarang yang kepemimpinan transformasional itu banyak sekali. Padahal kan banyak kepemimpinan transaksional juga ada, leadership banyak itu leadership itu. Kenapa transformasional semua gitu. Nah, kemarin ada mahasiswa bimbingan saya juga, kebetulan dia itu saya udah cerita belum di sini ya, lupa. Jadi dia meneliti tentang perusahaan yang dia kerja di sana, tapi perusahaan itu milik seseorang gitu. Artinya
karena dia miliknya sendiri, dia otoritas gitu. Jadi kepemimpinan yang otoritas. Jadi ini harus ini harus ini harus. Nah, kemudian dia ingin meneliti kepemimpinan otoritas. Gitu. Jadi keputusan ada di pihak pemimpin gitu. Nah, sayangnya tidak ada jurnal yang relevan gitu. Tidak ada. Dia cari-cari jurnal yang relevan, yang otoritas itu tidak ketemu gitu. Lagi pula dia takut sama pemilik perusahaan bahwa dia otoritas itu kan terlalu ini ya tidak demokrasi ya, semua keputusan ada di pemimpin gitu. Nah dia tulis ininya perusahaan, bukan namanya, perusahaan XIZ gitu, dia tulis nama perusahaannya. Tapi tetap aja dia jurnal yang relevan tidak ada. Artinya kadang kan semua banyak variabel yang sudah jenuh, dia cari variabel yang tidak jenuh, yang agak aneh-aneh. Ternyata jurnalnya tidak ketemu karena kita harus mencari juga jurnal yang relevan dengan tulisan itu gitu. Jadi memang kendalanya juga di sana. Nah selain itu harus ada grand teorinya gitu. Jadi kalau pakai variabel ini grand teorinya yang pakai yang mana gitu. Nah ini memang harus dilema juga, harus pandai-pandai mencari yang cocok gitu dengan grand teori, yang cocok juga, yang ada jurnal yang relevan. Kira gitu ya, Pak Heri ya. Iya, terima kasih Prof. Prof, izin Prof. Ya, siapa? Eh, Pak Doni. Iya Prof, Ya. soal grand teori kan Prof. Memang sepertinya UNJ mewajibkan gitu Prof. Tapi saya pernah juga diskusi gitu ya sama promotor gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya membangun model gitu ya, Ya. beliau juga melonggarkan gitu. Sebenarnya nggak perlu grand teori juga nggak masalah gitu kan. Yang penting penelitian yang menunjukkan bahwa hubungan masing-masing variabel itu ada, ya bisa dipakai gitu walaupun nanti. Tapi itu gimana tuh Prof? Kalau misalnya kita berangkat gitu dari modelnya itu berangkat dari memang penelitian berdasarkan hubungan gitu ya, yang memang dari jurnal-jurnal gitu, tanpa mempertimbangkan grand teori. Apakah kita pada akhirnya nanti benar-benar harus mencari grand teori dari model yang kita buat, dan pada akhirnya grand teorinya bisa banyak gitu yang mau membawa yang menurunkan karena variabelnya bisa lintas gitu Prof. Iya. Jadi memang kadang-kadang variabelnya itu kan sudah jenuh, artinya udah banyak yang pakai. Akhirnya ngambillah indikatornya. Tapi indikatornya itu merujuk ke variabel mana gitu. Itu supaya tidak jenuh, itu pertama. Kedua, kalau tidak pakai grand theory, memakai teorinya sendiri, berarti kan sudah pakar ya, di ahli, udah artinya tidak merujuk ke teori-teori, tapi dia membuat teori sendiri gitu. Ya sudah pakar dia dengan teori itu gitu. Memang sebenarnya tidak bisa, kita harus merujuk ke teori. Jadi kalau tidak pakai teori seperti gini, misalkan kalau kita membuat roti ya, teorinya membuat roti kan misalkan gulanya harus sekian gram, menteganya harus sekian, tepungnya harus sekian. Nah, nanti baru dia jadi roti. Nah, sekarang kita mencoba-coba, kita nggak usah pakai teori, gulanya dibanyakkan, tepungnya dibanyakkan, ininya sedikit, akhirnya jadi bantet ya. Artinya nggak jadi roti, jadi keras, padat gitu misalkan. Nah, ini juga sama. Jadi kita memang harus ada teorinya, jangan membuat teori sendiri gitu. Nanti kalau salah teorinya merujuknya kemana gitu. Kita harus punya pakai rujukan. Bisa juga grand teorinya mengambil jurnal yang sudah dipublish. Bisa itu dipakai. Karena sudah dibuktikan, mungkin jurnal yang sudah dipublish itu dia punya teori tapi dimodif gitu, tapi sudah diakui karena sudah dipublish internasional. Bila perlu memang untuk S3 itu jurnalnya harus
bereputasi Scopus gitu. Jadi yang sudah bereputasi itu bisa dipakai grand teorinya. Gitu. Harus ada rujukannya. Gitu. Nanti kalau tidak, ya itu tadi menciptakan grand teori sendiri gitu, teorinya yang belum tentu bisa dipakai untuk yang lain gitu, karena bikin sendiri gitu ya Bu Doni ya. Baik, Prof. Kalau misalnya gini, Prof, kan kadang juga novelty kan momok gitu ya. Kalau kita misalnya ketiplak teori kan, artinya kan teori itu udah pernah diuji, terus kita uji lagi kan sebenarnya no novelty jadinya. Terus gimana kasusnya kalau misalnya, wah ini harus nambah variabel dari lain gitu. Apakah itu menjadi seperti itukah novelty yang dimaksud? Apakah itu malah menjadi bikin teori yang baru gitu, Prof? Gimana tuh, Prof? Novelty, kalau novelty itu sebenarnya temuan ya, kita menemukan bahwa misalkan kita tetap pakai teori itu, tetapi setelah diteliti ada temuan bahwa dengan ini bisa lebih bagus dibandingkan dengan ini, misalkan itu temuan novelty gitu. Tapi tetap aja dia variabelnya, artinya arah-arah panahnya yang model yang dibangun itu merujuk ke ini, ke ya ke literatur atau ke jurnal gitu, ada rujukannya gitu. Terus nanti novelty baru dia menemukan, oh ternyata memakai ini lebih bagus, atau indikator ini kalau jurnalnya si A itu misalkan kita bandingkan, novelty itu membandingkan juga dengan jurnal relevan yang sudah dipublish kan. Nah kalau memang dibandingkan dengan si peneliti disertasi A ternyata lebih bagus, nah itulah novelty-nya gitu. Dia bisa mendapatkan yang lebih bagus gitu. Kalau sebenarnya memang kalau untuk apa itu, untuk yang jurusan IPS lah gitu memang agak susah sih mencari novelty. Yang paling gampang itu jurusan IPA ya, misalkan pertanian aja. Kita ambil contoh misalkan menanam padi dah lagi. Dalam 1 hektar bisa menghasilkan padi 5 ton gitu misalkan 1 hektarnya. Itu sudah teorinya seperti itu. Nah, ternyata si peneliti dia menambah, oh kalau gitu saya akan pupuknya saya pakai pupuk ini, saya kombinasi bibitnya saya pakai ini. Nah, ini bisa menjadi produksinya lebih dari 5 ton. Nah, di sanalah novelty-nya gitu. Kalau untuk pertanian tuh banyak sekali mendapatkan novelty, tapi kalau untuk IPS itu memang membandingkan dengan jurnal-jurnal yang sudah ada aja gitu. Kira gitu ya Pak Doni. Nanti mungkin Pak Doni bisa baca pengertian novelty itu apa gitu. Temuan yang jelas itu novelty itu temuan, kita bandingkan dengan yang sudah dan keunggulannya. Kita cari keunggulannya, di sanalah novelty kita gitu. Untuk IPS ya, untuk terutama untuk SBIM lah, manajemen. Gitu. Kira itu yang bisa saya jawab Pak Doni. Masih Baik, mungkin terima kasih ya, Prof. atau mungkin yang lain punya pendapat yang berbeda, silahkan ya kita sama-sama sharing. Mungkin ada yang punya pendapat yang berbeda. Saya mungkin mau juga jelaskan, Prof. Soalnya kita kan dapat metode penelitian gitu, Prof ya. Nah, Ya. sejak awal itu udah dikasih warning gitu bahwa kita itu sebagai mahasiswa S3 itu ya kontribusinya itu kalau bisa itu di fundamental, di teoritis gitu. Kalau misalnya kita hanya menguji teori yang udah ada, mengulangi meskipun nanti populasinya berbeda, tempatnya berbeda, tapi dengan teori yang sama itu kan sebenarnya teorinya gitu-gitu aja. Yang diminta oleh dosen dari Medlit itu pengembangan teori yang udah ada gitu. Misalnya teorinya variabelnya tadinya 3 gitu. Kita pinjam tuh variabel dari teori lain, terus kita coba tes di teori itu. Nanti kalau misalnya memang hasilnya signifikan, itulah novelty gitu sih. Makanya kayak jadi momok gitu. Padahal
ya kalau misalnya kita bikin-bikin kayak gitu kan juga ada rules-nya gitu ya, Prof ya. Iya. Jadi itu apa namanya untuk grand theory, namanya grand theory ya berarti kita pakai teori yang udah baku ya, bukan udah baku juga, artinya sudah diakui oleh para ahli gitu pertama. Atau kita pakai jurnal internasional bereputasi gitu apa namanya untuk apa rujukannya itu bisa. Jadi bukan dari literatur tapi bisa dari jurnal itu. Tapi ingat jurnalnya jangan yang ini, yang cari yang bereputasi gitu. Itu Pak. Jadi ada teorinya, ada rujukannya gitu ya. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Ini dapatnya dari mana gitu. Oh, saya ngarang sendiri gitu. Itu ya nggak bisa. Harus ada rujukannya. Nanti rujukannya bisa dikembangkan, bisa dikembangkan modelnya. Seperti tadi saya kan membuat model sendiri ya kan. Ada tadi yang saya tayangkan pengaruh ini terhadap ini. Nah, Y itu bisa menjadi X ketika dampaknya. Jadi Y-nya itu dampaknya terhadap. Jadi Y itu akan menjadi X. Jadi variabel terikat itu akan menjadi variabel Y variabel bebas ketika ada dampaknya terhadap ini gitu. Jadi digabungkan apa dimodif gitu. Kayak modif itu bisa. Mungkin bisa ditayangkan lagi nggak? Atau ya itu lihat dibuka aja PPT yang pertama itu. Itu saya ada buat penelitian yang apa saya modif sendiri ininya apa kerangka berpikirnya itu dari variabel X ke Y, terus Y-nya itu menjadi X ke Y berikutnya gitu. Bisa itu dimodif. Jadi 2 kali kerja. Yang pertama kita menghitung Y-nya itu, yang kedua Y-nya menjadi X gitu. Jadi itu bisa dimodif itu. Yang model manajemen talenta tadi ya, Prof ya? Iya, betul. Itu saya modif sendiri, terus ke bawah terus. Lagi. Terus, nah ke bawah nomor 2. Nah ini. Ini saya modif sendiri. Awalnya kan, nah ini apa namanya manajemen talenta itu dipengaruhi oleh budaya organisasi, kepemimpinan transformasional dan quality work gitu kan. Nah, kemudian dampaknya, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen talenta dan dampaknya terhadap, nah ketika dia dampaknya terhadap dia manajemen talenta itu jadi X gitu. Jadi Y-nya ya itu yang 3 itu apa tuh? Komitmen, keberlanjutan, apa employer engagement dan satu lagi kepuasan kerja gitu. Dia dampaknya ke sana. Jadi dengan ada talenta dia berdampak menjadi kepuasan kerjanya bagaimana, employer engagement-nya jadi bagaimana, terus komitmennya jadi bagaimana gitu. Nah ini saya modif jadi dua teori digabung jadi satu gitu. Nah terus yang di atas itu bukan mediasi tapi itu apa tadi moderasi itu yang di atas itu gitu. Pengembangan karir. Moderasinya gimana? Gitu ya. Jadi bisa dimodif Pak Doni. Tapi tetap juga kita harus ada teorinya. Gitu. Dan teori itu bisa di ini. Nanti. Kalau yang 3 itu indikator ya, Prof ya? Ya indikator. Karena kan ini pakai SEM. Jadi indikator juga dihitung. Gitu. Oke. Tanya Prof. Ya, indikator juga kadang-kadang dari beberapa variabel itu satu variabel itu ada beberapa indikator. Kita tidak perlu memakai semua indikator. 3 sampai 5 aja cukup dan cari indikator yang mengarah menjurus ke judul itu gitu, ke tempat di mana diteliti itu. Jadi kalau misalkan indikator ini
oh ini enggak cocok di tempat penelitian, jangan dipakai gitu. Jadi kalau banyak indikator, tidak semua harus dipakai gitu. Pilihlah yang cocok dengan tempat penelitian. Kalau saya ini 3 aja biar ini. Padahal kan lebih dari 3 indikatornya. Itu ya Pak Doni ya. Yang lain mungkin bisa ini, tapi Pak Doni juga betul tadi, cuma tetap saja kita harus ada pedoman teorinya gitu. Dan teorinya bisa dimodif. Prof. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau izin bertanya tentang permodelan di bab 3 ketika kita menggunakan AMOS. Jadi kalau sampai sekarang ini kan mungkin kita akan mengenal di bab 3 ada regresi, ada korelasi. Kita pasti akan menuliskan rumus-rumusnya kan begitu ya. Walaupun pada akhirnya mungkin kalau pakai regresi pada akhirnya nanti kita mungkin menghitung pakai SPSS dan atau mungkin manual. Ya. Yang saya tanyakan adalah ketika kita menggunakan AMOS ataupun misalnya RISRAN, itu di bab 3 itu rumus-rumus yang digunakan kemudian keluar outputnya hasil dari AMOS atau RISRAN itu apakah perlu dituliskan rumusnya atau bagaimana Prof? Karena kan kita akan menggunakan aplikasi tersebut untuk menghitung atau mungkin hanya prosesnya saja yang disampaikan di dalam bab 3. Itu aja sih Prof. Terima kasih. Ya. Ya, memang awalnya begitu ya. Walaupun kita tidak memakai manual, tetap aja kita harus pasang rumus manual. Tapi bisa saja tidak pakai rumus manual, tapi tahap-tahap dalam perhitungannya. Misalkan memakai AMOS. Apa yang duluan diklik? Jadi kayak seperti tutorial lah, tutorial pertama kita menghitung ini. Nanti ketemu ini, kita mencari ini, tekan ini, pakai ya itu jadi kayak tutorial gitu jenisnya. Bisa itu ya. Siap. Terima kasih Prof. Saya izin Prof tanya. Iya Pak Said. Ya, kembali ke soal grand teori dan teori tadi Prof. Jadi kira-kira apa kriteria sebuah teori itu menjadi grand teori? Misalnya di integrative model of organizational behavior ya dari Colquitt yang tadi sempat dibahas itu kan itu adalah grand teori gitu, Prof. Sementara mungkin yang lain tidak bisa disebut grand teori, hanya teori biasa. Itu bagaimana kita bisa tahu kalau yang ini grand teori, sementara yang ini teori saja gitu, Prof. Terima kasih. Ya, sebenarnya tuh ada 3 tahap. Grand teorinya ini, middle teorinya ini, applied teorinya ini gitu. Jadi ada 3, bukan grand teorinya saja. Nah, seperti misalkan Colquitt itu kan grand teori. Tapi dari grand teori itu kita ambil variabel mana yang dipakai itu middle teori. Nah, dari middle teori barangkali udah jenuh itu variabel itu kita ambil indikatornya misalkan. Nah, itu sudah applied teori. Jadi applied teori lah yang akan dipakai dalam disertasi gitu. Grand teori kan baru luas ya, mencakup luas, terus mengerucut lagi middle teori. Nah, itu nanti di bab 2 dibahas itu. Kemudian terakhir applied teori. Nah, applied teori lah yang kita pakai gitu, mengerucut lagi gitu. Ya, misalnya nih Prof ya, misalkan saya ingin meneliti tentang happiness at work. Nah, kemudian saya sedang mencari grand teorinya apa gitu. Misalkan saya lihat dari grand teorinya Colquitt ini yang ada di layar ini, itu tidak ada itu yang secara eksplisit tentang happiness at work misalnya. Lalu saya cari yang terdekat, misalnya nanti dia pengaruhnya ke job performance atau yang lain-lain. Itu bisa ya Prof, itu kita hubung-hubungkan ya Prof. Ya. Atau kalau tidak ada juga dihubungkan dengan Colquitt, tidak ada, kita cari Maxian kan ada, Ivanovic juga ada gitu. Cari itu, nah ini Maxian barangkali ada di sini.
Atau grand theory yang satu lagi yang di bawahnya banyak ada grand theory ini Ivanishevic, terus ada lagi yang lain ya. Ini kebetulan 4 yang saya tayangkan, tapi mungkin ada lebih dari ini. Itu setiap buku-buku manajemen itu suka ada aja tuh grand theory-nya gitu. Tapi kalau misalkan saya lebih mengarah dia ke ini, misalkan ke leadership. Nah, leadershipnya tapi saya ambil indikatornya aja, bisa itu. Saya tetap pakai Colquitt, tapi dia ini lebih mengarah ke ini, misalkan lebih mengarah ke trust, misalkan. Gitu. Cuma pengertiannya itu mungkin mengarah ke trust. Nah, bisa dipakai ini Colquitt gitu seperti Pak tadi katakan ya. Oke, Prof. Makasih, Prof. Ya, seperti tadi yang seminar tadi kan dia Y-nya kan komitmen. Tapi komitmen itu udah jenuh, dia ambil dimensinya kan, komitmen kan ada 3 dimensi. Dia ambil efektifnya. Nah, makanya ditanya sama pengujinya, kenapa efektif? Kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak keberlanjutan atau komitmen normatif gitu? Nah, harus ada justifikasinya bahwa dia mengambil ini karena bla 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 bla. Gitu. Jadi bagian dari variabel ini. Jadi mungkin Pak Faid bertanya itu ada variabelnya di Colquitt, tapi ada bagian dari itu irisannya gitu di Colquitt bisa dipakai gitu. Ada bagian dari seperti ini tadi komitmen saya ambilnya efektif. Nah, itu efektif itu bagian dari komitmen itu bisa dipakai atau misalkan yang lain gitu. Nah, itu masuk applied dia nanti applied teori. Satu lagi, Prof. Ya. Kan kadang-kadang kalau kita lagi dengerin seminar atau lagi itu kan ada narasumber yang bilang ini itu teori babonnya gitu, teori utamanya itu ini gitu. Sementara kan kalau kita baca di perpustakaan misalnya tentang OB misalnya, OB itu kan banyak banget buku tentang OB ya, organisasi behavior itu banyak. Tapi kenapa Colquitt ini sebagai babonnya gitu? Untuk menentukan yang ini yang benar-benar yang babon ini yang bukan itu bagaimana ya, Prof? Sebenarnya enggak Pak, cuma kadang-kadang kan mahasiswa latah ya pakai Colquitt, saya juga Colquitt, saya juga banyak yang pakai Colquitt. Sebenarnya kan udahlah jangan Colquitt, kan ada lagi grand teori lain gitu. Enggak mesti Colquitt gitu, cuman udah yang saya baca Colquitt ya udah saya ikut-ikutan gitu. Nah, seperti ada misalkan mencari sampel itu ya dari populasi. Dia rumusnya salah satu rumus itu sloping gitu. Akhirnya semua mahasiswa itu mencari sampel dengan rumus sloping. Nah, setelah diteliti ternyata sloping itu nggak ada bukunya. Nah, sekarang sloping nggak bisa dipakai itu rumus sloping. Harus ada bukunya. Nah, ternyata lihat-lihat buku Taro Yamane itu ada rumus mencari sampel dan persis kayak sloping rumusnya. Jadi sekarang jangan pakai rumus Loving namanya, rumus Taro Yamane gitu. Ya itu karena Lata, ikut-ikutan padahal yang salah juga diikuti gitu. Saya ini mahasiswa S1 yang sering terjadi. Dia tidak melihat pedoman. Dia lihat skripsi kakak kelas dipakai itu. Terus akhirnya salah artinya kakak kelas itu kebetulan tidak sesuai dengan pedoman dan dosen pembimbingnya mungkin karena terlalu banyak atau bagaimana tidak teliti akhirnya diloloskan gitu misalkan. Nah terus dia akhirnya meniru yang salah gitu. Saya kan dia di kakak kelas begini Bu, nah, kenapa niru yang salah? Nah, saya nggak tahu kalau itu salah katanya si mahasiswa satu. Ya sekarang lihat pedomannya, gitu. Lihat buku aslinya. Jadi sama ini Colquitt juga semua meniru semua kakak kelas pakai itu ikut-ikutan pakai gitu. Padahal kan ada yang lainnya. Nah, itu ya Pak Faid ya. Siap, Prof. Makasih, Prof. Minggu kalau ada lagi pertanyaan. Kalau minggu depan kita offline bisa nggak ya? Kita atau 2 minggu lagi bisa juga.
Jadi gini, saya ingin menjelaskan dulu menghitung sebelum kita ke lapangan untuk meneliti menyebar kuesioner yang ratusan itu, kan kita perlu uji coba. Uji coba itu biasanya 30 responden sudah cukup. Nah, yang diuji coba apanya? Validitas dan reliabilitas gitu. Nah, nanti kan apakah valid atau tidak gitu. Nah, yang valid itu yang dipakai untuk penelitian lebih lanjut. Nah, saya ingin menjelaskan atau perlu nggak ya? Jadi menghitung bagaimana cara menghitung validitas, cara menghitung reliabilitas, dan terus cara menghitung pengaruh pengaruh antar variabel dengan SPSS. Nah, kalau bisa minggu depan, kalau tidak ya minggu depannya lagi. Artinya mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu terkendala dengan kantor ya. Biasanya dikumpulkan dulu gitu. Nanti sekali offline 2 mata kuliah atau 3 mata kuliah biar sekali gitu. Terutama yang di luar kota gitu biasanya udah deh kita tentukan hari ini. Nah, hari apa gitu. Langsung 3 mata kuliah yang offline digabung dalam sehari itu gitu. Nah, ini silakan saja mungkin nanti didiskusikan. Nanti saya minta keputusannya sama Bu Purwati. Apakah mau minggu depan bisa offline untuk menghitung. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Kita secara online juga bisa. Cuma prakteknya nanti, terutama SPSS, cara mengoperasikan SPSS dan PLS itu ya. Supaya inilah bisa gitu. Walaupun kita tidak memakai SPSS gitu, kita pakai AMOS, cuma nanti AMOS sama Listerel itu memang bagi setelah UTS gitu akan diajar AMOS dan Listerel. Tapi saya di sini mengajar SPSS dan itu PLS. Dan ibu-ibu dan bapak-bapak harus bisa membedakan kelebihan AMOS itu apa, kekurangan AMOS apa, sehingga memakai Listerel, kekurangan SPSS apa, kenapa tidak memakai SPSS aja, kenapa tidak PLS gitu, apa kekurangannya, apa kelebihannya. Nah itu silakan, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sudah ada bukunya, bisa dibaca. Gimana? Masih ada? Ya? Kita lagi voting di grup. Gimana? Lagi Bu voting Purwati? untuk minggu depan, apakah kita offline atau 2 minggu lagi? Tunggu sebentar ya, Prof. Nanti silakan didiskusikan di luar ini Zoom aja. Silakan nanti saya terima aja. Mudah-mudahan tidak ada kegiatan keluar kayak kemarin itu 1 bulan tuh sampai 3 daerah tapi terpaksa digeser-geser ininya kuliahnya gitu. Mudah-mudahan tidak ada ini, tapi saya usahakan bisa hadir offline-nya. Siap, Prof. Nanti saya info ini ya, Prof ya. Iya, nanti dihubungi ya, Jati. Gimana kalau tidak ada, saya akhiri sampai minggu depan. Saya sebelum